Apa itu Kapernaum? Kapernaum dalam bahasa Ibrani disebut Kefar Nahum atau kampung atau kota Nahum, adalah sebuah tempat tinggal di tepi Laut Galilea. Terletak tidak jauh dari Sungai Yordan dan Danau Genesaret, sekarang dikenal sebagai Danau Kineret. Kapernaum didirikan sejak tahun 150 sebelum Masehi hingga kira-kira 750 sebelum Masehi. Dalam kitab Injil Lukas dikatakan bahwa tempat ini merupakan rumah dari sejumlah murid Yesus, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, dan juga pemungut cukai Matius. Dalam Injil Matius 4 ayat 13, tempat ini merupakan rumah Yesus. Kapernaum adalah sebuah kota istimewa dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Kini situs ini hanya tinggal reruntuhan saja. Peristiwa apa saja yang pernah terjadi di Kapernaum? Dahulu di kota ini, Yesus sering mengajar di setiap hari Sabat. Di kota ini pula, Yesus telah melakukan banyak sekali mukjizat. Di antaranya adalah Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadah, melepaskan orang yang kerasukan setan di sinagoga, menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan dari atap, membuat 4 murid menangkap ikan dengan cara yang ajaib, menyediakan uang 4 dirham dalam mulut ikan untuk pajak yang harus dibayar Petrus, menyembuhkan hamba seorang panglima Romawi yang lumpuh, menyembuhkan anak seorang pegawai istana Raja Herod Antipas. Kapernaum saat ini menjadi situs arkeologis. Inilah desa nelayan yang pernah terkenal dan menjadi lebih terkenal lagi karena tradisi Kristen menempatkannya sebagai kota di mana Yesus memusatkan aktivitas pengajaran di sinagoga setempat dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Di Kapernaum ini juga terdapat lokasi rumah Petrus yang berprofesi sebagai nelayan dan akhirnya menjadi murid Yesus. Situs arkeologis Kapernaum ini sangat kontras dengan keindahan alam di sekitar danau karena sekarang Kapernaum tinggal puing-puing dari masa lalu yang terus dijaga kelestariannya. Meski berbagai peristiwa ajaib sering dilakukan Yesus di Kapernaum, justru Yesus mengecam kota ini, seperti yang tercatat dalam kitab Matius 11 ayat 23 dan 24. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota ini tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Yesus menyebutkan Kapernaum bersama kota-kota yang berdekatan, Korazin dan Betsaida, sebagai tempat ia paling banyak melakukan perbuatan-perbuatan penuh kuasa. Kapernaum telah ditinggikan sampai ke langit secara rohani melalui kehadiran, pengabaran, dan mukjizat-mukjizat Yesus, tetapi kini akan direndahkan seolah-olah ke Hades yang melambangkan betapa dalamnya ia akan direndahkan. Secara hiperbola, Yesus mengatakan bahwa bahkan Sodom tidak akan binasa seandainya kota itu mendapat perlakuan yang sama seperti Kapernaum. Dewasa ini, Kapernaum seperti Sodom sudah tidak berupa kota lagi, tetapi tinggal reruntuhan di Tel Hum, Kefar Nahum yang membentang kira-kira 1,5 km di sepanjang pesisir. Peristiwa kecaman Yesus atas Kapernaum adalah sebuah pelajaran berharga sebagai peringatan penting bagi orang-orang yang setiap hari mendengar firman Tuhan tetapi seperti penduduk kota Nahum yang tidak juga bertobat. Mereka tidak menyelaraskan hidup sesuai hukum atau kaidah kebenaran Tuhan. Kapernaum tegas menyiratkan paradigma ilahi bahwa jika kita melakukan kesalahan karena tidak tahu, kita masih bisa diampuni. Namun, jika kita sudah banyak mendengar kebenaran firman Allah dan menerima anugerahnya, tetapi selalu saja menolak kebenarannya dan sengaja berbuat fasik, maka bukan tidak mungkin kita akan direndahkan seperti Kapernaum diturunkan sampai ke dunia orang mati. 2,5 mil atau 4 km dari Sungai Yordan, Kapernaum terletak di arah barat laut pantai Laut Galilea atau Danau Kineret di masa kini yang Alkitab juga sebut dengan Danau Genesaret atau Laut Tiberias. Kota kuno Kapernaum ditinggalkan kurang lebih 1000 tahun yang lalu atau lebih dan ditemukan lagi oleh arkeolog pada awal tahun 1800. Di masa kini ia disebut Kefar Nahum dalam bahasa Ibrani dan Talhum dalam bahasa Arab. Dua situs utama telah diusulkan sebagai lokasi semula Kapernaum. Reruntuhan Khan Minyan atau Horvat Minim di tepi Laut Galilea di sudut timur laut dataran Genesaret diperkirakan oleh banyak orang sebagai lokasi Kapernaum, tetapi penggalian di sana menunjukkan bahwa reruntuhan tersebut bernuansa Arab. Jadi, lokasi yang lebih mungkin adalah Tel Hum atau Kefar Nahum, reruntuhan yang luas sejauh kira-kira 4 km lagi di sepanjang pesisir ke arah timur laut dari Khan Minye dan kira-kira pada jarak yang sama di sebelah barat daya dari muara Sungai Yordan di Laut Galilea. Demikian fakta Alkitab tentang Kapernaum.